Pernah nggak sih lo ngalamin momen dimana rasanya jantung mau copot, keringat dingin bercucuran, dan lo berharap bumi nelan lo hidup-hidup? Gue pernah, dan penyebabnya cuma satu. Salah kirim chat ke grup kantor. Gara-gara satu ketukan jari yang salah itu, hidup gue beneran berubah 180 derajat. Gue bakal ceritain semuanya, dari awal sampai akhir, gimana bencana digital ini justru jadi awal dari babak baru yang gak pernah gue sangka. Jadi, ceritanya dimulai di suatu Senin pagi yang biasa aja. Kopi udah siap, tumpukan kerjaan udah menanti. Seperti biasa, gue lagi multitasking, balesin ke teman sambil buka laptop. Teman gue ini, sebut aja Rina, lagi curhat soal bosnya yang super nyebelin. Gue, dengan semangat solidaritas yang membara, ikut nimbrung dong. Gue ketik panjang lebar, meluarin semua unek-unek gue soal atasan gue sendiri, lengkap dengan detail-detail super pedas, kritik tajam, dan beberapa julukan rahasia yang cuma gue dan Rina yang tahu. Puas banget rasanya ngetik itu semua. Pesan itu panjang banget, isinya semua keluh kesah gue selama berbulan-bulan. Gue ngerasa lega banget udah ngeluarin semuanya. Dengan perasaan puas, gue tekan tombol send. Tapi, beberapa detik kemudian, gue sadar ada yang salah. Kenapa notifikasinya ram banget? Dan kenapa ada nama bos gue yang ngeriak pesan itu? Saat itulah gue sadar, pesan super rahasia dan pedas itu bukan terkirim ke Rina, tapi ke grup tim solid anti lembur, grup kantor yang isinya semua orang, termasuk Pak Budi, atasan yang baru aja gue caci maki habis-habisan di chat itu. Dunia gue rasanya berhenti berputar. Gue tatap layar happy dengan nanar. Notifikasi terus berdatangan. Ada yang ngasih emoji kaget. Ada yang langsung live grup saking kanggungnya. Dan yang paling parah, ada centang biru di samping nama Pak Budi. Beliau sudah membacanya. Gue langsung panik. Opsi pertama, hapus pesan. Tapi terlambat, udah keburu dibaca banyak orang. Opsi kedua, pura-pura FB gue dihack. Klis banget, nggak akan ada yang percaya. Opsi ketiga, langsung resign, kabur keluar kota, dan ganti identitas. Yang ini serius gue pertimbangkan. Gue duduk membeku di meja kerja gue selama hampir 15 menit. Gue nggak berani lihat siapa-siapa. Suasana kantor yang tadinya riuh jadi senyap banget. Gue bisa ngerasain tatapan semua orang menusuk punggung gue. Gue yakin banget, karir gue tamat hari itu juga. Gue udah ngebayangin surat pemecatan di meja gue, atau dipanggil ke ruang HRD dan diinterogasi kayak penjahat. Hari itu rasanya kayak setahun. Setiap detik berjalan lambat banget. Sore harinya, momen yang gue takutkan akhirnya datang. Sekretaris Pak Budi manggil gue ke ruangannya, kaki gue lemes, jalan aja rasanya ngambang. Gue udah pasrah, siap nerima nasib terburuk. Gue ketuk pintu, dan dari dalam terdengar suara Pak Budi, masuk. Gue buka pintu pelan-pelan, dan di sana, Pak Budi duduk di kursinya, natap gue dengan ekspresi yang gak bisa gue baca. Di mejanya, ada layar laptop yang nampilin chat gue tadi pagi. Mampus, gue berdiri di depannya kayak terdakwa nunggu vonis hakim. Gue udah siapin mental buat dipecat. Tapi, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Pak Budi justru ketawa. Bukan ketawa sinis, tapi ketawa lepas, terbahak-bahak. Gue bingung, ini jebakan atau gimana? Setelah tawanya reda, dia natap gue. Kali ini dengan senyuman. Dia bilang, Jati, selama ini kamu mikir saya diktator kulkas 2 pintu. Gue cuma bisa nyengir kaku, nggak tahu harus jawab apa. Dia lanjut ngomong, dan ini yang bikin gue kaget. Dia bilang, jujur, saya kaget, tapi saya juga salut. Kamu berani ngomongin hal-hal yang mungkin dipikirkan banyak orang tapi nggak ada yang berani nyampein. Dia nunjuk ke bagian chat gue yang mengkritik sistem kerja yang nggak efisien dan cara dia ngasih feedback yang kadang kurang jelas. Dia bilang, saya nggak sadar kalau cara saya selama ini malah bikin tim nggak nyaman. Makasih udah ngasih saya feedback paling jujur yang pernah saya terima. Gue masih nggak percaya sama apa yang gue dengar. Bukannya dipecat, gue malah diajak diskusi. Pak Budi nanya satu persatu poin kritik yang gue tulis. Dia minta masukan gue.
Gimana caranya biar sistem kerja lebih baik? Gimana cara komunikasi yang lebih efektif? Obrolan yang gue kira bakal jadi sidang pemecatan, malah berubah jadi sesi brainstorming yang produktif. Gue yang tadinya cuma karyawan biasa yang suka ngedumel di belakang, tiba-tiba didengerin sama atasan. Singkat cerita, sejak hari itu, banyak yang berubah di kantor. Pak Budi beneran ngelakuin beberapa perubahan berdasarkan kritik pedas gue. Meeting jadi lebih efektif, alur kerja diperbaiki, dan yang paling penting, komunikasi antara atasan dan bawahan jadi lebih terbuka. Gue sendiri, gue yang tadinya siap-siap jadi pengangguran, malah ditunjuk jadi ketua tim kecil untuk proyek perbaikan sistem internal. Pak Budi bilang dia butuh orang yang jujur ekstrem kayak gue. Hubungan gue sama rekan-rekan kerja juga berubah. Awalnya emang canggung, tapi lama-lama mereka malah nganggep gue pahlawan karena berani bersuara. Yang tadinya cuma kenal sebatas say hi, jadi sering ngajak ngopi dan diskusi. Gue jadi lebih kenal mereka secara personal, dan ternyata lingkungan kerja gue nggak seburuk yang gue kira. Gue cuma terlalu fokus sama hal-hal negatif dan gak pernah berani keluar dari zona nyaman gue. Kejadian salah kirim chat itu, yang awalnya gue anggap sebagai kiamat kecil dalam hidup gue, ternyata jadi titik balik. Gue dipaksa buat menghadapi ketakutan terbesar gue. Konfrontasi dan kejujuran. Gue belajar bahwa kadang, bencana terburuk dalam pikiran kita nggak seburuk itu kenyataannya. Malah, bisa jadi itu adalah pintu menuju kesempatan yang lebih baik. Gue jadi lebih percaya diri, lebih berani ngasih pendapat, dan yang pasti, lebih hati-hati kalau mau ngetik chat. Sekarang, setiap kali gue mau ngirim pesan, gue selalu cek 3 kali. Ke siapa pesannya, apa isinya, dan yang paling penting, gue kirim ke grup yang benar atau enggak. Tapi gue juga bersyukur sama kesalahan fatal itu. Tanpa kecelakaan itu, mungkin gue masih jadi karyawan yang sama, yang cuma bisa ngeluh di belakang tanpa berani berbuat apa-apa. Hidup gue beneran berubah 180 derajat. Dari yang tadinya mau dipecat, malah dapat promosi. Dari yang tadinya ansos, jadi punya banyak teman. Jadi, buat lo yang mungkin pernah ngalamin hal serupa atau takut banget bikin kesalahan di kantor, cerita gue ini mungkin bisa jadi pengingat. Kadang, hal-hal yang kita anggap bencana justru adalah berkah tersembunyi. Kuncinya adalah gimana kita merespons situasi itu. Apakah kita lari dan menyerah, atau kita hadapi dengan kepala tegak dan siap dengan segala konsekuensinya. Karena siapa tahu, di balik kesalahan paling memalukan sekalipun, ada perubahan besar yang menanti. Itu dia cerita gue, gimana satu cat nyasar bisa mengubah hidup gue. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil ya. Jangan lupa buat selalu double check sebelum pencet send. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.